Kemampuan membaca isi hati seseorang tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Kemampuan tersebut didapat dari kejernihan hati yang bersih dan keteguhan spiritual. Menurut kesaksian Kiai Abu Bakar yang merupakan salah satu santri Mbah Hashim Asy'ari, menyampaikan bahwa Mbah Hashim dapat membaca isi hati orang lain. Sebagai santri kalong yang kerap pulang pergi, Kiai Abu Bakar menceritakan beberapa kejadian yang dialaminya mengenai kehebatan Mbah Hashim saat membaca isi hatinya. Suatu ketika, Kiai Abu Bakar pergi menuju pesantren hanya dengan berjalan kaki melewati tempat prostitusi yang letaknya dekat dengan pesantren. Kiai Abu Bakar kemudian bergumam dalam hati, mengapa tempat seperti ini berada di dekat pondok pesantren? Tanya Abu Bakar pada diri sendiri. Beliau juga melihat perempuan-perempuan di pinggir jalan yang sedang menawarkan diri. Melihat kejadian seperti itu, Abu Bakar muda kembali menggerutu kesal sambil berpikir negatif. Pada saat itu, usia Kiai Abu Bakar terbilang masih sangat muda hingga membuatnya menarik kesimpulan tanpa berpikir panjang. Sesampainya di pesantren, isi kepala Abu Bakar masih saja dipenuhi dengan hal tersebut. Sesudah mengaji, Mbah Hashim Asy'ari kemudian mengumpulkan santrinya, termasuk Abu Bakar. Mbah Hashim lalu mendawuh banyak hal. Mbah Hashim Asy'ari mengatakan sesuatu yang mencengangkan benak Abu Bakar. Begini ya nak, kamar mandi itu ada kalinya untuk pembuangan. Kalau tidak ada tempat pembuangan bagaimana bisa punya kamar mandi? Ujar Mbah Hashim pada para santrinya. Mendengar dawuh seperti itu, Abu Bakar yang saat itu masih anak-anak, seketika tersentak mendengar perkataan Mbah Hashim, yang secara tidak langsung ditunjukkan untuk dirinya. Sejak saat itu, Abu Bakar tidak mau lagi berprasangka buruk tentang pesantren tempatnya menimba ilmu dan lingkungan sekitarnya. Tak hanya itu, Kiai Abu Bakar juga memiliki pengalaman lain terkait dengan kehebatan Mbah Hashim yang bisa mengetahui isi hati seseorang. Diceritakan, Abu Bakar muda melakukan aktivitas seperti biasanya yaitu belajar di pondok pesantren. Pelajaran di kelas biasanya berakhir menjelang waktu zuhur. Abu Bakar yang menjadi santri kalong biasa pulang setelah sholat zuhur berjamaah bersama santri yang lain. Namun, seketika terbesit dalam pikirannya untuk tidak ikut sholat berjamaah dan hendak langsung pulang ke rumah. Tiba-tiba telinga Abu Bakar dijewer oleh Mbah Hashim, ia diminta untuk tidak pulang agar bisa menunaikan sholat zuhur berjamaah sebelum meninggalkan pesantren. Akhirnya, Abu Bakar mengurungkan niatnya untuk pulang, dan ia pun ikut sholat zuhur berjamaah hingga zikir selesai. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. فمتى